Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, Kepala Sekolah SD 018 Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di video saya ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang memimpin sekolah dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui in-house training di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 018 Sagulung. In-house training merupakan jembatan bagi guru untuk mengenal dan mempermudah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sistem Among adalah salah satu filosofis Ki Hajar Dewantara. Artinya, guru harus dapat menuntun peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki nilai inovatif, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, dalam naskah akademik ini akan dibahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi melalui in-house training. Kita itu memfasilitasi siswa, kebutuhan siswa. Apa sih kebutuhan siswa itu? Mungkin siswa itu tadi mendapatkan pembelajaran itu di dalam kelas itu semuanya dia dapat sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, sesuai dengan tes yang telah kita laksanakan sebelum pembelajaran tadi, diagnostik yang telah kita laksanakan. Itu tadi bahwa tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil karena pembelajaran ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda. Artinya anak-anak itu akan mendapat dari guru itu, pembelajaran itu akan sama. Mereka itu mungkin yang tidak sampai ke sana pemikirannya, mungkin yang jiwanya ada yang audio yang telah kita buat tadi, ya kan ada ini lagi kan ke satu dulu kayak gitu. Sudah itu kalau nggak bisa, yuk berdiri satu-satu, suruh anak tuh ke depan, ayo hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di samping itu, pentingnya praktik ini adalah agar cepatnya terlaksana dan terrealisasinya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini oleh setiap guru di kelas-kelas. Adapun tantangan dalam pelaksanaan penerapan melalui in-house training, selama ini implementasi kurikulum di SD Satuan Pendidikan khususnya di SD 018 Sagulung, proses pembelajaran dilaksanakan sangat monoton dan guru masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran berdiferensiasi ini masih dalam kondisi dan suasana yang baru untuk diterapkan oleh guru di kelas dan dinas terkait, sehingga mendapatkan tantangan yang begitu signifikan. Maka dari ini saya selaku Kepala Sekolah SD 018 Sagulung melakukan penyusunan dan membuat jadwal yang harus sesuai dengan penyelarasan dengan pelaksanaan in-house training terhadap pihak yang terlibat. Adapun tantangan yang dihadapi adalah pertama sekali yaitu waktu, dan kedua cara mengubah pola pikir guru-guru. Ketiga, masih ada guru yang belum bisa menerima perubahan dalam metode pembelajaran yang baru. Adapun langkah-langkah dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan praktik in-house training ini,
Pertama sekali yaitu waktu. Di sini masalah waktu, saya membuat jadwal secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan in-house training tersebut. Yang kedua yaitu cara mengubah pola pikir guru-guru. Nah, salah satunya saya mengadakan in-house training ini. Sedangkan yang ketiga adalah masih ada guru-guru yang belum bisa menerima perubahan dalam metode pembelajaran yang baru. Dengan ini saya memberikan pengertian kepada guru-guru tersebut bahwa dalam pelaksanaan in-house training dapat mempermudah mengenal dan mempelajari apa itu pembelajaran diferensiasi di kelas. Kemudian guru harus bekerja keras dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar guru-guru lebih mudah mengenali kebutuhan siswanya dalam proses belajar. Kemudian strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengadakan rapat, membuat tim pelaksanaan dan menyepakati pertemuan 2 kali dalam seminggu. Sedangkan yang kedua, diskusi dengan tim dewan komite pembelajaran. Dilanjutkan dan yang ketiga, membuat program in-house training. Dan keempat, menyusun materi dengan mencari referensi yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan referensi yang lainnya. 5. Rapat menetapkan jadwal pelaksanaan in-house training. Sedangkan yang keenam, membuat undangan untuk mengundang pihak dinas yang terkait. Ketujuh, mempersiapkan tempat dan pendukung lainnya sebelum sehari pelaksanaan in-house training. Adapun sumber daya atau materi dari kegiatan in-house training ini diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan yang kedua yaitu materi dalam pelaksanaan pelatihan. Komite Pembelajaran atau PKP dan plafon-plafon yang terkait dalam mendukung seperti plafon Merdeka Mengajar atau PMM dan plafon yang lainnya. Hasil terkait dari program pelaksanaan in-house training yang dilaksanakan di SD Negeri 018 Sagulung berdampak sangat baik. Guru sangat senang dan menambah pengetahuan guru, dan pelaksanaan in-house training di SD 018 Sagulung sudah efektif, yaitu guru di kelas sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Respon dari pihak lain mengenai pelaksanaan in-house training yang dilaksanakan di SD 018 Sagulung sangat baik dan menjadi inspirasi dari sekolah lain dan sangat antusias melihat pelaksanaan in-house training yang dilaksanakan di SD Negeri 018 Sagulung. Proses dilaksanakan kegiatan in-house training, pembelajaran yang diperoleh sudah mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi meskipun belum sempurna. Guru dan peserta didik juga sudah terlihat lebih aktif dan pembelajaran yang diberikan. Demikianlah kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi melalui in-house training ini saya sampaikan. Semoga apresiasi ini bisa menjadi inspirasi bagi pembaca, terutama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.